Oke, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat malam semuanya. Perkenalkan, nama saya Fathul Mubin Fadlillah, NIM 2441033. Pada kesempatan kali ini, saya akan mempresentasikan analisis pada jurnal yang saya amati, dan juga nanti saya akan membuat topologi di aplikasi Cisco. Oke, di sini saya mengamati pada jurnal yang berjudul Analisis Kinerja Jaringan Wireless Berdasarkan Parameter QoS, yaitu throughput, delay, packet loss, terhadap variasi trafik jam operasional pada pengguna di lingkungan sekolah di SMP Negeri 1 Ngaringan. Oke, sini sedikit saya jelaskan bahwa di jurnal ini saya telusuri, saya amati sampai akhir, tidak ada rancangan topologinya di dalam penelitiannya. Cuman ada tabel kategori. Padahal seharusnya itu dibuatkan topologi jaringan. Tapi penelitinya ini kurang lengkap. Hanya sekilas tabel-tabelnya saja, padahal rancangan topologi itu sangat penting. Karena ya kita lihat dari rancangannya gimana, gimana jaringannya menggunakan apa. Jadi disimulasikan di aplikasi. Sedangkan mereka tidak membuatnya. Jadi ya kurang lengkap. Jadi di sini nanti saya akan mensimulasikan di Cisco strukturnya apa saja, elemennya apa saja yang seharusnya bisa dilakukan di SMP Negeri 1 Ngaringan. Oke, kita langsung saja kita ke aplikasi Cisco. Oke, kita sudah di aplikasinya. Sekarang kita akan membuat strukturnya, elemen-elemennya. Pertama kita cari dulu cloud, yaitu ini ada gambar awan. Kita klik, kita cari yang PT Cloud, kita tarik ke atas. Oke, oke. Sudah ada cloudnya. Sedikit saya jelaskan bahwa kita siapkan cloud di posisi paling awal ini, paling atas ini ibaratnya adalah ISP atau bisa disebut Internet Service Provider, penyedia layanan internetnya. Ini adalah gerbang utama di mana bandwidth internet dari luar masuk ke lingkungan sekolah, masuk ke lingkungannya. Jadi dari luar provider apa? Jadi provider apa yang masuk? Cloud. Oke, yang kedua kita cari lagi apa itu ya? Kita cari routernya. Routernya itu ini, kita cari yang PT router. Kita taruh yang paling bawah, bawahnya cloud. Jadi router ini dipakai adalah mikrotik. Biasanya dipakai itu adalah router mikrotik. Router ini berat adalah otak dari jaringan. Fungsinya bukan cuma sekedar menghubungkan internet dari ISP ini, cloudnya, tapi juga tempat di mana admin jaringan melakukan manajemen bandwidth atau quality of service. Tujuannya supaya alokasi internet dibagi secara adil. Jadi tidak ada pengguna yang mendominasi bandwidth atau menghabiskan kecepatan sendiri. Jadi dibagi rata dengan adanya router ini. Setelah itu kita cari lagi di bawahnya router itu switch. Kita cari switch itu ini, kita klik cari yang PT switch. Kita taruh di bawahnya router. Nah, jadi switch ini karena port atau colokan di router itu terbatas.
kita pakai switch sebagai terminal cabang. Switch inilah yang bertugas memecah dan mendistribusikan jalur kabel LAN ke berbagai titik di sekolah, seperti ke ruangan guru, lab komputer, atau ya di lorong kelas, di kelas-kelas lainnya. Jadi switch ini untuk membagi semuanya, untuk mendistribusikan jalur kabel LAN ke berbagai titik. Setelah itu kita cari AP, access point. Access point itu di ini. Access point itu alat pemencar sinyal ini. Nah, ini access point. Kita taruh di bawahnya switch. Jadi jalur kita teruskan dengan memasang access point. Inilah yang bersentuhan langsung dengan pengguna nirkabel. Tugas utamanya adalah mengubah koneksi dari kabel fisik menjadi sinyal WiFi. Tiap access point punya kapasitas maksimal untuk menampung perangkat agar koneksinya tetap stabil. Jadi access point ini ya pemancar sinyal. Jadi supaya bisa terhubung ke perangkat-perangkat ya dibuatkan access point-nya. Setelah itu kita cari elemen perangkat and device. Kita taruh laptop, taruh PC, smartphone, oke. Sini kita setting dulu di config-nya biar memancar sinyal. Kita matikan dulu, kita ini ganti ke sini, kita nyalain lagi. Terus laptopnya juga kita setting supaya ada pemancarnya terhubung. Matikan dulu, terus kita cabut ini, masukin, terus kita nyalain. Oke, jadi perangkat-perangkat ini sudah terhubung ke access point. Jadi ya kita taruh end device ini seperti smartphone, laptop, PC, perangkat-perangkat. Disinilah sumber trafik atau lalu lintas data berasal. Misalnya ketika guru, siswa mengakses sebuah sosmed, browsing, learning, nah jadi bahan-bahan pelajaran di jam yang bersamaan, jadi terhubung di access point ini, memancar sinyal ke perangkat. Jadi setelah itu kita akan sambungkan ini pada kabel-kabelnya. Kita gunakan ini, kita klik, ini oke, terus ini lagi oke, oke. Nah, jadi dari gambaran detail ini kita bisa langsung menunjuk di mana letak masalah utamanya. Coba kita bayangkan bandwidth ISP dari atas terbatas, lalu di titik ini ada access point. Jadi ada AP ini dipaksa melayani puluhan hingga ratusan perangkat-perangkat yang ada di siswa di situ di SMP tadi secara serentak maupun guru-gurunya pada jam operasional belajar. Jadi pastinya itu jalur WiFi di titik ini akan mengalami overload
atau kemacetan parah yang disebut bottleneck. Jadi kebatan lalu lintas data ini di satu titik sempit inilah yang menjadi alasan utama kenapa pengujian QoS di jurnal ini tersebut menghasilkan nilai-nilai yang sangat tinggi dan terjadinya packet loss. Nah, jadi itu sedikit ringkasan yang saya jelaskan. Ini sudah saya simulasikan topologinya. Simulasi kepada jaringan yang ada di SMP 1 tadi. Oke, setelah itu kita kembali ke jurnalnya. Oke, sekarang kita di jurnalnya, saya sedikit jelaskan bahwa di jurnal ini, setelah membedah isi jurnal lebih dalam, saya menemukan ada beberapa kekurangan, yaitu yang membuat jurnal ini sepenuhnya ya kurang lengkap lah. Jadi yang pertama itu ya data sampel pengukuran tidak lengkap. Jadi jurnal ini sama sekali tidak menjelaskan beberapa kali pengambilan data dilakukan, tidak ada rincian hari dan durasi pengukurannya. Jadi ya hanya sekilas. Dan yang kedua itu tidak menampilkan diagram topologi. Nah, jadi tadi saya simulasikannya dengan sendirinya, tidak ada topologi di dalam jurnal ini. Kalau misalnya ada topologi jaringannya, saya bisa saja menyamakan yang ada di jurnal. Sedangkan ya tidak ada di jurnalnya. Jadi saya membuatnya simulasinya sendiri di Cisco. Jadi ya tidak ada diagram topologi simulasi yang ada ditunjukkan oleh peneliti. Terus yang ketiga itu penyebab peneliti ini masih ada di penjelasannya itu bahwa peneliti ini menduga-duga, tidak konsisten. Jadi hanya menuliskan kemungkinan bahwa tidak ada kepastian pengujian. Terus yang keempat itu tidak ada konsisten di judulnya. Nah, jadi judulnya ini cuman ada 3 throughput, delay, packet loss. Sedangkan ada satu lagi jitter. Padahal di tabel ini ada jitter. Nah, jitter. Ini ada jitter. Sedangkan di judulnya itu tidak ada jitternya. Jadi ya peneliti masih banyak luputnya. Mungkin ya bisa jadi lupa atau tergesa-gesa. Jadi ya tidak diperhatikan lagi di judulnya, padahal di tabelnya tuh ada menerangkan kategori jitter. Jadi tidak sesuai dengan judulnya. Sedangkan yang selanjutnya itu ada lagi kekurangannya, yaitu keterbatasan aplikasi, keterbatasan toolsnya. Pengujian hanya murni mengandalkan aplikasi Wireshark. Padahal analisis akan lebih valid, akan lebih lengkap jika menggunakan tambahan aplikasi seperti Tedude, PRTG, atau NetSpot. Jadi ya hanya menggunakan Wireshark saja tidak maksimal. Sedangkan kalau ada perbandingannya lagi ya lebih maksimal lagi, lebih lengkap. Sebagai penutup, untuk menyelesaikan masalah kemacetan jaringan pada sekolah tersebut, saya memberikan saran agar penelitian lanjutan menerapkan metode load balancing atau melakukan konfigurasi QoS pada router mikrotik. Langkah ini sangat krusial agar pembagian bandwidth internet di jam operasional sibuk bisa lebih adil dan merata. Jadi itu saran saya, supaya ditambah lagi bandwidth-nya pada jam sibuk, jadi tidak fokus ke satu. Jadi ya fokus merata semuanya, di setting lagi bandwidth-nya. Secara keseluruhan, kesimpulan dari saya di dalam jurnal ini memang mengangkat topik permasalahan yang bagus. Namun penyajian data dan kelengkapan metodologinya masih sangat perlu diperbaiki lagi agar layak disebut jurnal yang utuh.
Oke, itu saja yang saya sampaikan. Mohon maaf jika ada kekurangan. Terima kasih atas perhatiannya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.